kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati kita, Tuhan akan sediakan hanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kita merasa persoalan kita terlalu menghimpit, saat kita merasa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, ketika kau datang sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kelengahan bagi kita semua. Sebab tiada yang mustahil bagi Yesus. Itu kita percaya.
kepada kami dan rancangan-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun jalan kami, Engkau ada di depan kami, menggembalakan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dan tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terbaik sudah Kau rancangkan dalam hidup kami, asal kami mau tetap bergantung dan berharap kepada-Mu. Dan firman-Mu akan mencelikkan mata rohani kami, akan membuka hati kami lebih dalam lagi mengasihi Tuhan daripada segala yang ada di dalam dunia ini. Urapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu, urapi tempat ini, urapi setiap yang hadir, dan urapi sejauh telinga dapat mendengar pujian dan firman yang disampaikan hari ini. Akan banyak orang diselamatkan. Berbicaralah Kau bagi kami Tuhan, sebab kami merindukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita sama katakan amin. Jadi kemuliaan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama terus menikmati kebaikan Tuhan, karena kebaikan Allah itu luar biasa, yang tidak dapat diceritakan sepanjang hari, tidak akan habis. Kalau kita ceritakan tahun ini juga nggak selesai untuk kita ceritakan semua perbuatan Tuhan. Kalau saudara dikasih kesempatan bersaksi saja satu orang mulai dari awal mengenal Tuhan, pasti saudara tidak akan habis hari ini. Kita ibadah ini tidak akan cukup waktunya untuk saudara boleh menceritakan kebaikan Allah, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, di hari-hari ini Tuhan lebih lagi melakukan mujizat, Tuhan lebih lagi melakukan perkara-perkara besar. Lewat siapa? Lewat orang percaya, lewat orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini banyak orang berlomba-lomba datang kepada Tuhan, berlomba-lomba memberi diri kepada Tuhan. Banyak anak-anak kecil, anak muda, anak-anak remaja, yang tua sekalipun dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya di gereja ini terus juga akan terjadi seperti itu. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan? Oh, hanya berapa orang. Yang lain Tuhan yang berurusan. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan? Amin. Saudara dan saya, hari-hari ini Tuhan matanya menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari siapa yang mau diberi kuasa yang besar itu. Karena di akhir zaman, saudara, memang kesulitan makin besar. Tetapi ingat, bukan hanya kesulitan yang besar di akhir zaman, tapi ingat juga ada berkat yang besar, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, nggak usah susah-susah. Kapan ini antikris akan bekerja? Kapan ini antikris akan datang? Sesungguhnya dia sudah ada sekarang. Tetapi kata firman Allah, pekerjaannya ditahan oleh doa saudara dan saya, ditahan oleh orang-orang kudusnya, sehingga tidak dapat bergerak dengan leluasa. Kapan dia dapat bergerak leluasa? Setelah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan diangkat, dijemput oleh Tuhan Yesus di alam Allah. Amin. Saudara, nggak usah pikirkan nanti bagaimana ya, kalau aku sudah pada zaman antikris, bagaimana nanti kok dikejar-kejar harus pakai namanya apa tuh, angka 66 supaya dapat menjual, supaya dapat membeli. Saudara nggak capek-capek pikir ke sana. Sekarang yang perlu saudara saya lakukan adalah bersekutu dengan Tuhan, mencari kehendak Allah, dekat kepada Tuhan, sehingga kau akan terhindar dari malapetaka yang besar itu. Bahkan firman Tuhan katakan, pahlawan pun akan gemetar, pahlawan pun tidak akan sanggup menghadapi hari di mana antikris akan bekerja, terlebih di mana Tuhan menghakimi dunia ini. Sebagian orang masih ada yang hidup dengan sembrono, dengan hidup seenaknya, masih merasa ibadah itu nggak ada guna, masih merasa ibadah itu merugikan, hanya mengantar persembahan persepuluhan, hanya mengantar persembahan yang ada. Mereka masih ada yang merasa bahwa ibadah itu luar biasa adanya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengalami dengan hati bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana kasih Allah. Pengenalan akan roh Tuhan itu tidak ada dalam hidup mereka. Pengenalan akan Allah tidak ada dalam hidup mereka. Saudara, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, bagaimana pemakaian Tuhan atas setiap orang, apakah saudara tidak rindu? Saya nggak tahu saudara banyak nggak melihat
orang. Kesaksian demi kesaksian. Sekarang kesaksian itu banyak bertebaran di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di apa lagi? Instagram, apalagi kan banyak di situ. Banyak kesaksian-kesaksian. Gak tahu saya, saudara lihat apa di HP-mu sehingga kau masih di hari-hari masih bisa tenang-tenang, masih tetap hidup dalam dosa, masih malas memuji Tuhan, masih malas berdoa, apalagi puasa. Ya. Apalagi puasa, katakan dulu apalagi puasa. Apalagi puasa. Karena apa? Belum tahu apa yang dilakukan untuk Tuhan itu luar biasa. Pada akhirnya yang akan dituai setiap orang yang mencari Tuhan. Sekarang ada banyak pembahasan tentang akhir zaman. Saudara, dari dulu tentang akhir zaman sudah diberitakan. Sudah begitu pun masih banyak yang belum bertobat. Malah punya perkataan dan pikiran yang negatif. Itu sudah kabar dari dulu. Buktinya sampai sekarang Tuhan nggak datang-datang. Tapi saudara, hati-hati, berawas-awas, karena kedatangan Yesus seperti pencuri. Tidak dikasih tahu. Firman Tuhan katakan pada saat semua orang berkata damai, damai, jangan-jangan di situ kedatangan Tuhan. Atau setiap orang senang berkata kacau, kacau, ada kekacauan, ada kesukaran. Justru di situ waktu kita ada di ambang daripada untuk disongsong oleh Tuhan Yesus, diangkat. Kapan waktunya? Ya, Tuhan Yesus tidak kasih tahu jam, bulan, hari, tahun, tapi yang pasti dia akan datang. Kapan? Supaya saudara tetap bersiap-siap. Kalau dikasih tahu kapan, saudara mungkin akan bilang nanti adalah tahun 2025 yang dia datang. Nanti tahun 2025 bulan 9 aku bertobat. Ya, supaya ya bisa nikmati dulu dunia ini. Kalau begitu saudara, semua orang akan bikin persiapan nanti kalau udah dekat, ya kan? Tetapi kalau saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu datang seperti itu, maka kita tahu lagi seperti ini dia datang. Ya, berdoalah supaya kedatangan Tuhan jam 10 pagi sampai jam 12 siang hari Minggu. Ya kan? Pas kita beribadah. Tapi belum aman juga kalau saudara lagi juga ibadah di ruangan ini, tapi saudara main Facebook, buka WA, nonton film Korea lanjutan seri kesekian karena jamnya sudah masuk jadwal film Koreamu, saudara terangkat juga. Makanya fokus. Kalau dia datang hari ini, saudara sedang membaca Alkitab, saudara sedang memuji nama Tuhan. Itu saya bukan nakut-nakutin. Terangkat berita saya dari Om. Waduh, luar biasa. Ya, yang tidak siap akan tinggal. Ya, tetapi kita akan menyaksikan firman Tuhan hari ini. Saudara siap? Saudara harus pulang dengan kemenangan. Saudara harus pulang mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Soal pergumulan itu biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Di luar Yesus binasa. Yesusku luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. 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 Yesus itu luar biasa. Persoalan saudara biasa. Di luar Yesus binasa. Makanya jangan pergi-pergi keluar daripada Yesus. Enak muda, jangan karena jodohmu kau pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Lebih baik tidak kawin daripada binasa. Mulai seorang berjodoh datang kapan Tuhan aja. Mulai kan? Ya. Tunggu sampai yang terbaik dari Tuhan. Ya. Jangan asal-asal. Lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah. Dan lebih baik tidak kawin daripada salah kawin. Ya, karena kawin tidak menjadi jawaban. Tuhan gak tanya apakah kau sudah kawin. Tuhan ketika kau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak tanya apakah kau kawin, apakah engkau punya anak berapa, 17, wah jadi pendeta semua. Tuhan gak tanya itu. Tapi bagaimana hidupmu, pribadimu dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, mari kita buka dulu Matius pasal yang 26. Ini Yesus juga menderita. Jangan saudara pikir hanya saudara menderita sekarang.
Yesus pun pernah alami penderitaan. Mari kita buka Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-36. Satu perikop ini kita baca dan tahu jalan ceritanya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Terakhirnya selalu enam. Ya, kubilangan manusia. Tapi nggak ada urusannya dengan itu ya. Walaupun kebetulan gak enam, tapi biarlah itu mengingatkan kita. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Gampang ingatnya, sudah dapat? Amin. Mari kita baca bersama-sama saja, nggak usah buru-buru, supaya mengerti, mencerna dengan baik. Mulai dari judulnya, 1, 2, 3 ya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Yesus ada di Taman Getsemani menghadapi saat-saat di mana Yesus akan mengalami penderitaan yang besar untuk menebus umat manusia. Dikatakan di situ, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya. Jadi Yesus sampai ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Adapun tujuan Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani supaya murid-muridnya dapat mendukung dia di dalam doa, supaya murid-muridnya boleh ikut serta berdoa untuk mengingat bagaimana penderitaan Yesus yang sedang berlangsung di alam roh, bagaimana Yesus sedang bergumul dengan penangkapan yang sudah tidak lama lagi akan diadakan kepada dirinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Murid-muridnya tidur nyenyak. Siapa tadi malam tidur nyenyak? Ya, kalau sudah beres kerjaan tidur nyenyak, apalagi kalau sudah capek. Ada cuma 3 orang yang tidur nyenyak. Berarti yang lain susah tidur ya? Kenapa? Panas ya? Saya pakai selimut tadi. Ya. Tidak tidur nyenyak, mungkin pikirin yang lain
pikirin masalah, pikirin dosa orang, pikirin perkataan orang, pikirin perbuatan orang, nggak bisa tidur. Pikirin anggota keluarga yang nggak pulang-pulang, apalagi tadi malam-malam minggu ya, anak-anaknya mungkin belum pulang-pulang atau suaminya belum pulang-pulang, kemana lah mereka ini yang nggak bisa tidur, sehingga saudara mengalami ketidaknyamanan. Kalau tadi malam kami selesai doa, yang kata setiap malam minggu saya ikuti live doa sampai jam 1 pagi. Jadi saya udah sekalian doa semalaman sekaligus doa malam sampai doa pagi. Jadi antara mulai dari jam 9.15 sampai jam 1 pagi kami itu berdoa, merenungkan firman dengan kesaksian. Jadi kenapa nggak ngantuk ya? Kalau sudah ada hati yang rindu, itu saudara nggak akan ngantuk. Saudara, wah, lewat kami tadi malam luar biasa. Ya, kesaksian anak-anak Tuhan yang diberkati, yang ditolong oleh Tuhan. Jadi daripada jauh-jauh malam tidur, lalu saudara hanya main HP, saudara hanya mengingat-ingat dosa orang lain, lebih baik saudara cari live. Ya, di sekarang di YouTube banyak live doa. Mau terserah kalian mana yang saudara bisa ikuti, yang bisa membangun rohanimu, tapi jangan cari yang spiritual, yang spiritual negatif. Di situ banyak live doa. Sekarang anak-anak Tuhan banyak buat live doa di YouTube, di mana-mana, lewat Zoom. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan tetap menjadi kekuatan dalam hidup orang percaya. Gimana dengan saudara yang ada di GBS Darul Astor? Apakah saudara semakin tekun berdoa di hari-hari ini, atau semakin loyo, semakin berkurang doanya, jamnya semakin berkurang? Di antara teman-teman yang para pendoa-pendoa, saya boleh melihat bagaimana doa-doa itu semakin dinaikkan luar biasa. Kami mulai dari kami hamba Tuhan untuk selalu berdoa. Ya, kalau saudara Daniel berdoa 3 kali sehari. Lalu siapa Raja Daud berdoa berapa kali? 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Engkau. Sudah 7 kali sehari. Saudara juga mungkin 7 kali sehari aku berdoa. Doa makan pagi, doa sarapan kue jam 9, doa makan siang, lalu doa sarapan sore jam 3 sore, lalu jam 6 makan malam, jam hari yang ke-6 nanti mau tidur, ya. Yang ke-7 nanti kalau terbangun terkaget-kaget, baru 7 kali sehari aku berdoa. Bukan itu saudara, ya, bukan itu. Saudara kasih waktu. Hari Jumat kita doa keliling sekaligus doa pengurapan untuk kampung-kampung halaman sidang jemaat Tuhan. Kita sudah mulai dari Sihamporas. Oh, nama itu agak susah. Sihamporas itu dari Air Nauli masuk ke kiri, jalan ke kiri lagi, ya kanan kiri. Ya di dunia ini kan hanya 2 belokan kan, walaupun banyak tikungannya, hanya 2 tikungan ke kiri atau tikungan ke kanan. Ya, bolak-balik tadi sana. Dan puji Tuhan kita disambut seorang ibu yang membuka pintu rumahnya, bahkan dia terbuka hatinya untuk ikut ibadah, ikut doa. Ya, mereka bukan dari karismatik, tetapi mereka bisa ikut aja. Mereka bisa ikut, udah tahu model pujian penyembahan para pendoa, syafaat para pendoa puasa kan. Kalau saudara nggak biasa doa puasa di gereja ini, pertama saudara datang pusing. Karena apa? Ujian, penyembahan, ada bermazmur, ada nubuatan, ada pernyataan Tuhan berkata begini, atau Tuhan berkata, ya, kita berdoa di sana, dahsyat sekali. Dan itu saya percaya apa yang kita tabur doa-doa di sana
itu akan mengerjakan setiap hati jiwa-jiwa. Dan ibu itu terbuka apa yang terjadi di daerah itu, hal-hal apa yang akan kami doakan. Dan memang waktu kami mulai sampai di sana sudah ada serangan, terutama saya sama bapak diserang roh ngantuk sekali. Saya sambil mereka melayani, orang Inang Jodri, orang ngobrol, saya sambil doa bahasa roh, tapi mata saya nggak bisa dibuka. Kayak ngantuk banget, itu serangan saya tengkingin, bapak juga tengkingin itu. Biasanya kalau ada sesuatu di daerah itu yang mengganggu kita itu bawaan saya itu ngantuk, makanya saya tengkingin. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kami pulang dengan sorak-sorai dan panen. Biasanya kalau ke kampung-kampung ada pohon-pohon dan tangan buah-buahan kan panennya, ya luar biasa. Jadi melayani itu indah sekali. Ada memang kesulitan tetapi dahsyat. Dan saya percaya di 2 puasa di tempat ini walaupun kita berapa orang utusan keluar di gereja ini tetap ada doa. Wah, dan saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan hari-hari ini, kenapa saudara perlu doa? Yesus sendiri berdoa. Yesus menghadapi salib yang di hadapannya itu. Saudara perhatikan di sini ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Itu Yesus merasa sedih dan gentar. Siapa yang pernah merasa sedih dan gentar? Ya, hampir kita semua ya. Apalagi kalau tanggal penagihan hutang sudah dekat ya. Yang punya perusahaan mau menggaji karyawan itu sudah dekat, uangnya belum kumpul. Jangan saudara pikir kalau sudah punya perusahaan tenang-tenang. Saudara itu yang punya perusahaan yang paling ribet. Ya, modal belum kelihatan, untung belum ada, mau bayar gaji karyawan itu. Jangan pikir itu yang punya perusahaan itu nggak panas dingin setiap bulan. Ketemu hari tanggal pembayaran gaji, saudaranya yang kalah terima gaji, segininya. Padahal bosmu itu untuk mengadakan itu luar biasa jernih. Ya. Jadi nggak gampang-gampang. Makanya kalau saudara nanti biar punya perusahaan, sekarang yang kita nggak punya usaha, gampang ngomong, itu jadi tokek begini, gitu, begini. Nanti kalau saudara udah punya usaha sendiri, saudara punya karyawan, barulah tahu. Oh begininya kurasa yang dirasakan dulu bosku, ya, barulah kita tahu. Ya. Sama dengan anak kan gampang ngomong sama orang tua, nih mama, nih bapak, nih begini cerewet. Tapi setelah punya anak baru tahu, oh begininya rupanya, ya kan? Dulu sih gampang ngomongnya, beliin aja masa nggak bisa sih, ya. Yang lain anaknya kuliah ke luar negeri, aku kena ngirim. Gampang ngomongnya, tapi kalau udah punya anak, baru udah tahu begininya rupanya punya anak itu. Dulu aku sembrono ngomong sama mama nggak ngerti, bapak nggak ngerti. Padahal udah duluan bapak sama mamanya duluan muda, ya, duluan jadi anak-anak, jadi tahu masalahnya. Makanya hormati orang tuamu. Orang tuanya jangan suka direndahin. Kalau orang tuanya sedang kasih, wejangan hikmah. Anak muda katakan, gak ada aminnya. Nah Solomon orang nasehatin itu gue, nasehatin kamu itu dua. Ya, kalau dia orang tua nanti, anak muda, gimana? Baru baik. Yesus untuk keadaan di mana dia mengalami merasa sedih dan gentar. Ya, tadi kita sepakat kita hampir semua pernah mengalami sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Yesus nggak malu mengakui. Betul? Wah dia Tuhan, dia Raja, nggak jaim. Ada orang jaim. Ya, jaga image. Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia bilang hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Coba perhatikan apa doa Yesus. Yuk kita baca bersama. Katanya 1, 2, 3 ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Dia terbuka, dia ucapkan, dia katakan kepada murid-muridnya keadaan hati yang sebenarnya. Dia tidak gengsi, dia tidak malu. Karena apa? Karena dia mau kasih contoh, dia mau kasih teladan bagi murid-muridnya bagaimana mengatasi takut dan gentar. Kita juga orang tua nggak usah gengsi. Kalau kita mengajak anak kita menyatakan kesulitan kita, kadang-kadang orang tua menyembunyikan masalah-masalah dari anaknya supaya mereka tidak terganggu. Saudara perlu kasih tahu supaya mereka juga tahu bagaimana orang tua berjuang untuk pengadaan uang, pengadaan semua yang dibutuhkan, supaya mereka tahu berjuang, mereka tahu bermohon kepada Tuhan. Yesus mendidik murid-muridnya dengan pengalamannya bagaimana dia mengalami kesulitan, takut dan gentar. Saudara, Bapak Ibu boleh cerita kepada anak-anak bagaimana Bapak Ibu berjuang saat itu, mengajak anak-anak berdoa, walaupun kadang anak-anak itu nggak mau berdoa, kadang anak itu belum mengerti, apalagi yang masih punya anak-anak kecil. Saudara nggak usah takut, libatkan anak-anaknya. Kita sedang punya masalah, kita berdoa, kita minta Tuhan memberkati. Mama dan Bapak sedang punya masalah, Mama dan Bapak sedang punya utang, atau Mama dan Bapak sedang diancam. Kita doa yuk. Anak-anak itu berdoa bersama dengan kita. Maka mereka akan tahu, oh begininya rupanya kalau punya masalah. Kita harus berdoa, kita harus sampaikan kepada Bapa segala keluh kesah kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita taunya ada aja, taunya tersedia aja, taunya semua disiapkan. Apa diminta kasih, apa diminta dikasih, apa diminta dikasih. Kapan mereka bisa mengandalkan Tuhan? Maka saya biasakan kepada anak-anak kalau mereka minta sesuatu, saya bilang berdoalah biar Tuhan yang adakan. Kamu juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau memang itu rencana Tuhan, kehendak Allah, Tuhan yang membuka jalan. Ya mama bapak gak punya apa-apa, cuma punya Tuhan yang bisa menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sehingga mereka anak-anak kita tahu bagaimana berjuang untuk mendapatkan limper-limper itu, bagaimana mendapatkan receh-receh itu, bagaimana berjerih lelah untuk mendapatkan semuanya, mendapatkan kepercayaan itu. Ada pergumulan, libatkan anak-anak. Yuk, papa dan mama sedang punya pergumulan, kita doa bersama-sama. Sehingga mereka tahu semua proses harus disertai, didahului dengan doa. Karena ada firman Tuhan katakan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau pergi, waktu engkau mau tidur, waktu kau bangun dan tidur, ya ceritakan berulang-ulang. Jangan bosan-bosan. Makanya Tuhan berikan, izinkan pergumulan datang supaya kita berulang-ulang belajar. Amin. Supaya saudara berulang-ulang menang. Di waktu kemenangan itu saudara bisa tetap kuat. Dan apa yang didoakan oleh Yesus. Makanya saudara, tema bagi kita
kita bagi yang suka judul ya, judul firman Tuhan saya kasih tema Jalan Kemenangan. Siapa yang mau menang? Wajah-wajahnya nih, wajah mau cari kemenangan semuanya. Ya, tapi bukan mau menang sendiri. Beda kemenangan dengan mau menang sendiri. Mau menang sendiri itu ya pokoknya yang benar. Ya, konatanya begini gitu. Itu mau menang sendiri. Nah, Yesus dia menghadapi semuanya itu. Doanya saudara perhatikan. Tadi yang sudah kita baca. Dikatakan makanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Doanya Yesus masih minta kalau boleh cawan itu nggak usah jalan. Kalau boleh dia nggak usah